Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hiwami. Hayo, gimana kabarnya? Terus Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waqfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Amma ba'd. Hadratil kiram, kepada para alim, para masyayikh, guru-guru kita, pembina pembimbing, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada beliau, Ibu Ketua, Ibu Wakil dan Kepengurusan, serta yang selalu menjadi kebanggaan hati pada seluruh jamaah Iwamid on Air tercinta di manapun Anda berada. Perdana dan yang paling utama, sebelum kita kaji kitab Safinatun Najah, mari semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah pagi yang penuh berkah ini di bulan Sya'ban yang insya Allah kita semuanya nanti menyambut Ramadan dengan penuh iman dan mencari ridha Allah. Mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, kita semuanya bisa dipertemukan dalam naungan rahmat, hidayah, dan pastinya selalu dalam taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah semuanya, sebelum kita kaji kitabnya, mari semuanya bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang punya kitabnya silahkan dibuka. Kita bahas di faslun an-niyatu qasdus syai'. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun an-niyatu qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffudu biha sunnatun wa waqtuha 'inda wasli awali juz'in minal wajhi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadi fasal. An-niyatu utawi niat iku qasdus syai'i nejo suwiji-wiji muqtaronan kang bebarengan bi fi'lihi kelawan nglakoni syai'. Niat itu apa sih? Niat itu adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu itu. Jadi niat itu menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Makanya sholat itu tempatnya niat ketika kita takbiratul ihram. Maka dari itu wudhu tempatnya niat bersamaan dengan membasuh jusnya wajah. Itu niat. Berarti kalau Anda memasak, niatnya kapan? Bangun tidur? Oh tidak. Qasdus syai' muqtaronan bi fi'lih. Berarti ketika memasak, niatnya itu bersamaan dengan menyiapkan apa yang akan dimasak. Jadi ketika mulai memotong bumbu atau menghidupkan kompor, nah itu namanya memasak. Kalau hanya sebatas aku pengen masak nanti jam 9, itu namanya belum niat. Itu masih azam namanya, masih rencana.
dalam bahasa gaulnya masih planning. Itu belum niat. Niat membangun rumah kapan Pak Ustadz? Ketika peletakan batu pertama sudah diletakkan, itu namanya niat. Disitulah tempatnya niat. Makanya an-niyatu qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu. Nah, kalau wudu, mulai rukun wudu itu adalah membasuh muka. Maka dari itu, tempatnya niat adalah ketika membasuh muka itu tadi. Wa talafudu wa mahaluha. Wa mahaluha utawi panggonane niat iku al-qalbu ati. Tempatnya niat itu ada di hati. Untuk itu, seseorang yang mengucapkan niat wa talafudu lan utawi ngucapake biya kelawan niat iku sunnatun sunnah. Mengucapkan niat sebelum niat itu hukumnya sunnah. Tetapi niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Jadi kalau ada orang mengucap kata niat, tapi hatinya tidak berniat, maka niatnya tidak sah. Sebaliknya, kalau ada orang berniat dalam hatinya, walaupun lisannya tidak mengucap kalimat niat, maka tetap sah. Saya ulangi lagi, tempatnya niat itu ada di hati, sedangkan mengucapkannya hukumnya sunnah. Maka dari itu, ketika orang mengucapkan kata niat, tetapi hatinya tidak berniat, maka tidak sah. Sebaliknya, jika orang hatinya berniat, tapi lisannya tidak mengucap kata niat, niatnya tetap sah, karena niat itu tempatnya ada di hati. Wa waktu halan utawi waktune niat. Niat wudu itu waktunya kapan? Iku inda ghusli awali juz'in, nalikane mbasuh awali juz minal wajhi saking wajah. Tempatnya niat wudu itu ketika membasuh awal bagian dari wajah. Disitulah tempatnya niat. Jadi ketika kita tangan kita mengambil air, lalu kita basuhkan ke wajah, disitulah hati kita berniat, niat untuk wudu, menghilangkan hadas kecil. Wa tartibu utawi tertib, urut-urut, berturut-turut, iku ala yuqaddima yen to ora ngajoni sapa wong ngudwan ing anggota siji ala udwin ing atase anggota kang weneh. Tertib itu apa sih? Rukun wudu yang keenam adalah tartib. Tartib itu urut-urut, wajah, setelah itu kedua lengan, setelah itu mengusap kepala, setelah itu membasuh kaki. Nah, antara muka atau wajah, lengan, sebagian kepala, kaki, itu tidak boleh dibolak-balik. Harus berurut-urut antara anggota wudhu yang pertama sampai anggota wudhu yang terakhir. Tidak boleh terus niat bersamaan dengan wajah, setelah itu membasuh kaki. Setelah membasuh kaki, membasuh lengan, setelah itu kepala. Seperti itu tidak boleh. Mendahulukan anggota wudhu yang tidak sesuai dengan urutannya, itu tidak diperbolehkan dan wudhunya tidak sah. Walaupun yang dibasuh, yang diusap sama-sama kakinya, sama-sama lengannya, sama-sama sebagian kepala, sama-sama wajahnya, niatnya juga ada di wajah, tapi kalau tidak tertib, maka tidak sah wudhunya. Maka dari itu tertib ini termasuk rukun wudhu. Jadi rukun wudhu itu mulai dari niat,
bersamaan dengan membasuh muka, kemudian membasuh lengan beserta siku, mengusap sebagian kepala, dan yang kelima membasuh kaki, kemudian yang keenam ada tartib berurut-urut, tidak boleh mendahulukan anggota wudhu yang seharusnya diakhirkan. Jamaah Imam Mit On Air, saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada. Faslun hada fasal, al-ma'u utawi banyu iku qalilun ana kalane sedidik, wa katsirun ana kalane akeh. Air itu terbagi menjadi dua ukuran. Secara syariat, air itu terbagi menjadi dua ukuran. Jadi alatnya wudhu, alatnya mandi itu adalah air. Jadi alatnya wudhu, alatnya mandi itu adalah air, bukan yang lain. Tidak ada wudhu pakai debu, nggak ada. Wudhu pakai pasir juga nggak ada. Sedangkan air ukurannya terbagi menjadi dua, ada air sedikit dan ada air banyak. Dalam syariat, ukuran air terbagi menjadi dua, air sedikit dan air banyak. Al-qalilu utawi banyu kang setitik, iku ma banyu duna kulataini kang kurang rong kulah. Wal katsiru utawi banyu kang akeh iku kulatani ana rong kulah fa aktsara halih luwih akeh. Air yang sedikit, yang dimaksud dengan air sedikit itu apa sih? Air yang ukurannya kurang 2 kulah. 2 kulah itu berapa Pak Ustadz? 60 cm kubik. Jadi kalau Anda punya tempat bak mandi Anda kok ukurannya 60 cm kubik dan airnya itu betul-betul penuh, tidak kurang sedikit pun, maka itu namanya air banyu. Karena ada 2 kulah minimal atau lebih. Tetapi air bak mandi Anda tidak ada 60 cm kubik. Jadi berbentuk kubus bak mandi itu kok cuman kecil atau di ember atau di timba, maka air yang ukurannya segitu dinamakan air sedikit atau air yang kurang 2 kulah. Jadi kalau bak mandinya kecil atau pakai timba atau pakai ember, nah itu biasanya ukurannya adalah kurang 2 kulah. Tapi kalau bak mandinya itu ukurannya setengah meter kali 2 meter umpamanya, atau setengah meter kali 1 meter dengan kedalaman 1 meter umpamanya, nah itu yang pasti melebihi ukuran 60 cm kubik, berarti ada 2 kulah lebih. Al-qalilu utawi banyu kang setitik, air yang kurang 2 kulah, air yang di ember tadi, air yang ditimba, yang biasa di kamar-kamar mandi orang-orang sekarang, pakai timba, pakai ember, itu namanya al-qalil, air yang sedikit karena tidak ada 60 cm kubik. Al-qalilu utawi banyu kang setitik iku yatana jasu. Iku yatana jasu dadi najis opo al-qalil biwuku in najasati kelawan tumibane najis fihi ing dalam al-qalil wa illam yataghayyar lan senajan ora owah. Air yang ukurannya kurang 2 kulah, 1 timba, 1 ember, itu akan menjadi najis ketika kejatuhan najis, walaupun airnya tidak berubah.
Saya contohkan. Di dalam rumah kita mungkin ada air 1 ember atau air 1 timba. Pastinya kan kecil. Tiba-tiba ada tokek, terus tokeknya itu mengeluarkan kotoran. Nah, jatuhlah ke air yang ada di timba itu. Nah, maka air yang ada di timba itu menjadi najis. Menjadi najis. Umpamanya lagi, air di timba kamar mandi, walaupun timbanya besar, tapi kalau ukurannya tidak sampai 60 cm kubik, timba biasa di kamar mandi itu kan ya besar, tapi kan tidak sampai 2 kulah itu walaupun besar. Terus tiba-tiba ada bangkai cicak. Bangkai cicak jatuhlah ke air yang ada di timba itu. Maka semua air di timba itu hukumnya najis. Seperti itu. Umpamanya lagi saya contohkan. Jenengan punya air di timba atau di ember. Kemudian tiba-tiba tangan kita, mungkin ada salah satu jamaah tangannya terkena pisau. Pas lagi ngiris tomat gitu, kena pisau dari jari-jarinya itu. Darah dari jari-jari kita menetes ke air yang ada di ember tadi atau yang ada di panci tadi, maka air yang ada di panci atau di ember itu hukumnya najis karena sedikit, tidak ada 2 kulah. Wal ma'u utawi banyu al-kasiru kang akeh, air yang banyak yaitu air yang minimal 2 kulah bahkan lebih, iku layatana jasu ora dadi najis apa ma'ul kasir illa idza taghayyara angin arikalane dadi owah apa tuhmuhu rasane ma au launuhu utawa rupane ma au rihuhu utawa ambune ma. Sekarang air yang banyak. Ketika air itu banyak, minimal 2 kulah atau lebih, umpamanya saya contohkan, kamar mandi Anda pakai bak mandi besar dengan ukuran umpamanya 70 cm kali 1 meter dengan kedalaman 1 meter. Berarti itu kan airnya penuh, berarti itu sudah melebihi 2 kulah. Terus kejatuhan bangkai cicak. Bangkai cicak jatuhlah ke bak mandi itu. Maka jika bangkai cicak itu tidak merubah salah satu sifatnya air, baik dari rasa, warna, bau, maka air 2 kulah itu tetap dihukumi suci. Tidak menjadi air yang najis. Contoh lagi, kalau Anda punya bak mandi besar, ukuran besar, ada tokek buang kotoran, masuklah ke bak mandi itu. Besar bak mandinya, besar gitu, ukuran 1 meter kali 2 meter, airnya penuh. Dah, tokek yang membuang kotoran ke bak mandi itu kok tidak merubah, karena banyaknya air, tidak merubah rasa, bau, warna, maka airnya tetap suci. Tetapi kalau dengan jatuhnya kotoran tokek tadi, warnanya tetap, rasanya tetap, tapi baunya berubah menjadi agak ke bau-bau kotoran, maka satu bak mandi besar itu semuanya menjadi najis.
Itu. Jadi intinya, kalau air itu kurang dari 2 kulah, kejatuhan najis, baik berubah atau tidak salah satu sifat airnya, maka tetap dihukumi najis. Sedangkan air yang banyak, air yang lebih dari 2 kulah, kalau kejatuhan najis, dia tidak menjadi air najis kecuali berubah rasa, warna, bau, atau salah satunya, atau semuanya. Itu yang menjadi patokan. Nah, kenapa kita mempelajari tentang air-air ini? Karena air yang digunakan untuk berwudu itu harus air suci dan mensucikan. Air suci yang mensucikan itu adalah air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang diringkas, air yang turun dari langit, atau air yang ada di bumi. Itu air mutlak. Jadi air itu terbagi satu, air suci yang mensucikan. Yang kedua, air suci yang tidak bisa digunakan untuk bersuci, yang tidak mensucikan. Yang ketiga, air yang najis. Nah, sekarang saya contohkan. Air yang bisa digunakan untuk berwudu dan mandi wajib adalah air suci yang mensucikan. Contoh, air hujan, air sumber, air sungai, air laut. Nah, itu air yang bisa digunakan untuk bersuci dengan syarat ukurannya apabila sedikit, maka kalau terkena najis menjadi najis, tapi kalau banyak, kalau terkena najis tidak menjadi najis selama tidak berubah salah satu sifatnya. Kemudian ada air suci tapi tidak bisa dibuat bersuci, tidak sah dibuat bersuci, namanya suci yang tidak mensucikan. Contoh, air kelapa. Air kelapa itu suci, tapi tidak bisa dibuat bersuci. Walaupun Anda beli air kelapa 1 ember, 1 timba, Anda buat wudhu, maka tidak sah wudhu Anda, karena airnya air yang tidak bisa mensucikan, walaupun air itu suci. Air teh, air yang sudah berubah salah satu sifatnya. Anda punya air 1 ember besar, kemudian Anda celupi teh, maka berubahlah warnanya dan baunya. Maka air yang seperti itu walaupun suci, tapi tidak boleh dibuat bersuci alias tidak sah. Ada lagi, mungkin Anda punya air banyak di kolam, umpamanya. Air 1 kolam. Terus Anda masuki pewarna biru, umpamanya. Dikasih pewarna biru. Jadilah biru semua air 1 kolam itu. Walaupun airnya 1 kolam, tapi tidak sah dibuat bersuci karena bukan air mutlak, karena sudah berubah salah satu sifatnya. Perubahannya dengan sesuatu yang kita sengaja. Tapi kalau perubahan air itu berubahnya karena lamanya menggenang, air kalau lama menggenang agak bau-bau, nah itu tidak apa-apa. Atau berubah karena sesuatu yang dilewati air dari bumi. Contoh, air sungai. Ketika dalam keadaan hujan deras, maka air sungai yang tadinya bening, maka berubah menjadi keruh. Maka air keruh karena perubahan asli dari tempat pengalirnya, itu tidak mempengaruhi keabsahan untuk dibuat bersuci. Itu yang paling penting. Dan yang ketiga ada air mutanajis atau air yang terkena najis, maka tidak sah dibuat bersuci. Jadi kalau ada orang bersuci dengan menggunakan air kencing sapi, onta, kambing, nah itu tidak benar itu. Wong bersuci kok dengan perkara yang najis. Kan ya lucu itu namanya. Jamaah Iwan Bit on Air, saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Jadi gitu,
yang dipermasalahkan, yang dibahas pagi hari ini. Pak Ustadz, ya, air mineral boleh enggak dibuat untuk wudhu? Kalau air mineral itu adalah air mutlak, ya boleh-boleh saja. Nah, kalau air mineral itu dikasih pewarna gimana Pak Ustadz? Warnanya gimana? Merubah warna air enggak? Kalau warna air itu ya begitu itu, bening itu warna air. Kalau dirubah menjadi kayak susu, ya enggak boleh. Gitu loh. Jadi, kalau memang adanya air mineral, dan di situ air yang digunakan untuk minum itu memang khusus dibuat untuk minum, maka makruh menggunakan untuk wudhu. Kalau khusus dibuat untuk minum, tapi kalau airnya sendiri dibuat minum ada. Mungkin pas lagi bepergian menyiapkan air satu botol untuk wudhu, boleh-boleh saja, selama tidak mustakmal. Kemudian ada air suci yang tidak bisa mensucikan, itu ada air mustakmal. Air mustakmal adalah air bekas dari bersuci. Contoh, Anda membasuh muka. Air yang jatuh, tetesan dari basuhan muka, itu namanya air mustakmal. Anda membasuh muka, kemudian air jatuhannya Anda masukkan timba. Membasuh kaki, basuhannya dimasukkan timba. Membasuh tangan, basuhannya itu airnya diwadahi timba. Kemudian terkumpullah satu timba penuh, maka air satu timba penuh itu sudah bisa digunakan untuk bersuci yang kedua, karena sudah pernah digunakan bersuci. Sudah pernah digunakan bersuci, dalam bahasa syariatnya adalah mustakmal, atau sudah pernah digunakan untuk bersuci. Tetapi jika air mustakmal itu dikumpulkan sehingga lebih dari 2 kulah, umpamanya dibuat bersuci orang 100, akhirnya terkumpullah sisa air dibuat bersuci tadi 1 kolam besar, maka hukum mustakmalnya hilang. Saudara-saudariku, jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Jadi pagi hari ini kita jadi mengerti mana-mana air yang sah dibuat wudhu atau dibuat mandi wajib, dan mana air yang tidak sah dibuat wudhu dan dibuat mandi wajib. Nah, semoga sedikit ilmu ini bisa menambah ilmu kita dan menjadikan ibadah-ibadah toharoh bersuci kita betul-betul diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga seluruh jamaah senantiasa diberkahi dan dimudahkan urusannya oleh Allah. Barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.